Tuhan bicara bisa berbagai macam cara untuk menolong kita, menyelesaikan masalah kita. Intinya, dengar suara Tuhan. Kita sudah masuk 2 tahun masa pandemi, ada situasi yang tidak mudah untuk dijalani. Saudara, lepas dari problem COVID-19 sendiri, sebenarnya ada masalah yang mulai banyak menguasai jiwa orang, yaitu namanya ketakutan. Saudara-saudara, di mana-mana orang merasakan apa yang namanya ketakutan. Takut kematian, takut bagaimana masa depannya, takut bagaimana apakah bisa bertahan melewati situasi yang sulit dan tidak menentu ini. Ada banyak ketakutan dalam hidup manusia. Saudara-saudara, sebenarnya ketakutan itu adalah inti kehidupan, inti emosi manusia yang berdosa. Saudara, pandemi semakin menorehkan ketakutan yang luar biasa dalam hidup manusia. Karena manusia mulai meragukan, apakah hidupku akan baik-baik saja ke depan? Ada ketidakpastian yang dialami oleh banyak orang, termasuk banyak orang Kristen. Tidak terkecuali orang-orang Kristen pun juga ternyata mengalami banyak ketakutan. Mungkin ketika di mimbar semuanya baik-baik, beritakan kabar semuanya baik-baik. Tetapi realita, saudara, di rumah-rumah keluarga-keluarga Kristen, kita temui banyak yang mulai ada kecemasan, ada ketakutan. Ada yang mungkin mulutnya berkata, ada pengharapan dalam Tuhan. Gak perlu takut dalam Tuhan, tetapi hati kecilnya masih ada perasaan takut. Saudara-saudara, ini realita. Sebenarnya kalau kita pelajari Alkitab, tidak perlu malu, tidak perlu menyangkal kalau kita takut. Masalahnya, apakah kita membiarkan ketakutan itu menguasai hidup kita atau tidak? Karena kita memang punya itu. Ada perasaan cemas, takut itu ada. Itu selama kita masih dengan tubuh kita yang lama ini, masih ada sisi yang namanya kedagingan ini, kita masih bisa takut. Kita masih bisa cemas. Cuma sebagai anak-anak Tuhan, kita mestinya menjadi orang-orang yang terampil untuk mengelola ketakutan itu. Bahkan itu menjadi sebuah peluang di mana kita akhirnya bisa mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Amin. Kita akan belajar dari satu tokoh di Alkitab yang luar biasa, tetapi ternyata punya ketakutan juga. 2 Tawarikh pasal 20. Kita baca ayat 1 sampai ke 3 dulu. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dan dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yaitu En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Saudara perhatikan, seorang pahlawan, orang yang punya kuasa besar karena dia seorang raja, orang yang dipilih Tuhan, tetapi ketika ada musuh yang begitu besar menyerang, dia mendengar, baru mendengar nih, dia belum mengalami, baru mendengar ada musuh, pasukan musuh yang begitu besar datang menyerang Tuanku. Timbul perasaan takut. Dia mulai hitung-hitung mungkin. Pasukannya begian banyak, kita cuma segini, kondisi kita nggak siap. Ada muncul perasaan takut. Saudara-saudara, tidak ada yang siap menghadapi COVID-19. Tidak ada yang siap. Awal-awal dulu saya pikir paling beberapa bulan selesai tuh.
Tapi ternyata panjang lagi, bahkan setahun tetap aja belum selesai. Saya pikir bisa cepat teratasi waktu itu. Kami koordinasi dengan teman-teman pelayanan di gereja gitu, kita siapkan yuk nanti kalau sudah selesai pandemi kita langsung buat ini. Semua program nggak jalan. Tidak ada yang bisa dipastikan situasinya. Baik sebentar, kemudian masalah lagi. Begitu kan, tidak ada yang bisa dipastikan. Ketidakpastian itulah yang seringkali menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan. Karena kita mendengar, melihat ada masalah. Tetapi kita coba berbagai macam cara kok tetap nggak selesai-selesai. Itu kadang-kadang mulai meragukan, mampu nggak ya saya melewatinya. Saudara, itu manusiawi. Itu dialami oleh Yosafat, seorang raja yang hebat itu. Tetapi masalahnya, Yosafat tidak mau dikendalikan dan dipenjarakan, diperbudak oleh perasaan takutnya. Jadi bukan soal situasinya yang tidak terkendali, masalahnya yang terlalu berat, masalah utamanya. Bukan perasaan takutnya itu sendiri yang jadi masalah. Masalah banyak anak-anak Tuhan adalah ketika dia mengalami ketakutan, reaksinya yang salah, responnya yang salah, keputusannya yang salah. Kalau perasaannya masih ada, kita bisa mengalami itu kapan saja. Cuma kegagalan kita bukan karena kita ini tidak pernah takut. Enggak, kegagalan kita adalah karena kita gagal untuk mengelola ketakutan itu, sehingga kita tetap ada di dalam rencana Tuhan yang besar. Kita tetap ada di dalam anugerah Tuhan yang sempurna itu. Yosafat ketika ada perasaan takut, yang dia lakukan adalah, lalu ia mengambil keputusan. Saudara, ia mengambil keputusan untuk apa? Aku tidak mau terus dicemaskan dengan situasi buruk ini. Aku tidak mau terus ketakutan dengan masalah yang aku lihat kelihatannya sulit untuk diatasi ini. Keputusan pertama yang dia ambil adalah mencari Tuhan. Saudara cemas, takut, gelisah, apapun kegalauan hatimu, semua orang mengalaminya. Kalau memang situasinya sulit teratasi. Tetapi baiklah kita sepakat, kita selalu punya keputusan seperti Yosafat. Ketika aku cemas, ketika aku galau, ketika aku takut, ketika aku menghadapi situasi yang begitu berat, aku akan mencari Tuhan. Saudara, bicara tentang mencari Tuhan kadang-kadang banyak sekali pemahamannya. Saya akan banyak sampaikan di poin yang pertama ini, mencari Tuhan. Karena ayat yang kita baca di perikop ini, di pasal ini cukup banyak memberi kita, mengajar kita bagaimana sih mencari Tuhan. Kita perhatikan yang ayat 6 sekarang. Ayat 5 dan 6 ya. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru dan berkata, "Ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau." Saudara, kalau kita mencari Tuhan, maka apa yang perlu kita lakukan? Kita mesti mengakui siapa Tuhan terlebih dahulu. Orang berpikir kadang-kadang hanya langkah-langkah agamawinya yang dia lakukan. Mencari Tuhan berarti banyak berdoa. Mencari Tuhan berarti banyak ibadah. Mencari Tuhan berarti banyak membaca Alkitab. Itu biasanya yang dinasihatkan, mencari Tuhan seperti itu. Tetapi bagi Yosafat bukan sekedar itu. Mencari Tuhan itu berarti sebuah pengakuan tentang siapa Tuhan dalam hidup kita. Apa artinya saudara berdoa kepada Tuhan, tetapi sebenarnya saudara tidak sungguh-sungguh mengakui bahwa Dia berdaulat atas hidupmu. Bahwa Dia berkuasa atas hidupmu.
Ada banyak orang berdoa banyak, tetapi tidak sungguh-sungguh dia percaya bahwa Tuhan berdaulat atas masalahnya. Situasi apapun bagi Tuhan berdaulat. Jadi bagi Tuhan nggak ada masalah saudara itu punya masalah berat atau kecil. Karena Tuhan itu berdaulat atas segala sesuatu. Siapa Tuhan yang saudara percayai, carilah dia. Makanya penting bagi orang Kristen mengenal Yesus bukan menurut kata orang. Orang Kristen harus mengenal Yesus menurut apa kata Alkitab. Menurut apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri. Kalau misalnya saudara baca Injil Yohanes, Yesus berulang-ulang berkata itu. Akulah gembala yang baik, aku roti hidup. Saudara kenali Tuhanmu dengan benar. Supaya ketika saudara dalam situasi berat seperti Yosafat ketakutan dengan masalah hidupmu, saudara cari wajah Tuhan. Siapa yang kau cari? Pribadi Tuhan yang benar. Pribadi Tuhan seperti yang ditulis di Alkitab. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan sendiri. Kenali Tuhan. Kenali Tuhan yang saudara sembah itu loh. Kalau kita cari Tuhan yang kita kenal. Yosafat kenal siapa Tuhan itu. Dia bisa gambarkan menarik kan. Ya Tuhan Allah nenek moyang kami, Engkau Allah di sorga, bukankah Engkau memerintah? Tuhan itu berkuasa. Engkau berdaulat. Engkau punya kuasa yang tidak terbatas. Ya, karena mengenali Tuhan, itu akan mulai memberikan damai, ketenangan di hati. Ketika kita datang kepada Tuhan kan begitu. Ya. Mencari Tuhan pertama, akui siapa Tuhan dengan benar. Akui. Jadi Tuhan yang saudara kenal itu siapa. Semakin saudara kenal Tuhan yang benar, saudara akan lebih mudah, semakin mudah untuk mengatasi berbagai kecemasan dan ketakutanmu. Yang kedua, ayat yang ke-7. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabatmu itu, untuk selama-lamanya? Saudara, Yosafat mengingat apa yang pernah dilakukan Tuhan. Saya ingat suatu saat Yohanes Pembaptis di penjara. Ternyata dia ketakutan juga. Dia ketakutan, cemas. Padahal ini nabi besar ini, seseorang yang luar biasa dipakai Tuhan. Ketika dibesuk oleh murid-muridnya kemudian cerita tentang pelayanan Yesus yang mulai dikenal banyak orang, mulai melayani banyak orang. Yohanes kemudian bilang sama muridnya, coba kamu tanya kepada Yesus, apakah dia Mesias yang dijanjikan itu. Saudara, kalimat ini menarik karena Yohaneslah yang pertama berkata ketika Yesus datang, ketika dia lagi baptis, lihat ini dia anak domba yang mengangkut dosa-dosa manusia. Siapa yang memproklamirkan bahwa Yesus Mesias? Yohanes Pembaptis. Tetapi ketika dia di penjara, situasinya begitu sulit, begitu menakutkan. Dia mulai ada kebimbangan. Dia suruh muridnya, tanya kepada Yesus ya, benar enggak sih? Ketika murid-murid datang kepada Yesus, tanya, guruku tanya, apakah engkau Mesias yang dijanjikan? Jawaban Yesus apa? Yesus tidak berkata, ya, enggak. Bilang sama Yohanes, orang buta melihat, orang bisu bicara, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan. Kenapa Yesus bilang seperti itu? Kan tinggal bilang, ya aku Mesias. Karena Yohanes itu pendahulu dia perlu kepastian kan juga kan, bahwa yang dia kerjakan selama ini benar nih. Dia menyiapkan jalan bagi kedatangan Yesus. Jadi dia pasti jerih lelahnya enggak sia-sia gitu kan. Tetapi kenapa Yesus bilang, ceritakan tuh apa yang terjadi.
Itu istilah saya ya, saya kan di pelayanan pemulihan. Ini terapi bagi jiwa orang yang gelisah. Ingat apa yang pernah dikerjakan Tuhan dalam hidupmu di masa-masa yang lalu. Ingat keajaiban-keajaiban Tuhan yang saudara dengar, yang saudara lihat, terlebih yang saudara alami. Ketika umat Israel dalam keputusasaannya, Tuhan selalu menyuruh Musa untuk berkata apa? Ingat apa yang sudah dibuat Tuhan dulu. Tuhan sudah membawa engkau keluar dari perbudakan Mesir. Tuhan yang mengiringi engkau dengan awan. Tuhan selalu mengingatkan apa yang Dia buat. Saudara-saudara, kalau saudara mencari Tuhan, carilah Tuhan yang sungguh-sungguh saudara kenal dalam Alkitab. Yang kedua, ingat apa yang sudah pernah dilakukan Tuhan dalam hidupmu. Orang itu biasanya putus asa, orang jadi cemas, galau hatinya, takut karena terlalu fokus pada masalahnya, lupa bahwa kamu ngalami situasi gini sudah lebih dari 10 kali loh. Dan selalu lewat Tuhan tolong loh. Kita lupa bahwa ada begitu banyak kebaikan, ada banyak keajaiban, ada banyak berkat yang sudah Tuhan pernah berikan dalam hidup kita. Itu yang membuat kita jadi cemas karena fokusnya pada masalahnya. Pikiran kita dipenuhi dengan masalah. Bukan dipenuhi oleh kenangan tentang betapa luar biasanya Tuhan mengasihi kita, pekerjaan-pekerjaan Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Saudara semakin mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan, pikiranmu semakin dipenuhi oleh kehadiran Tuhan, saudara bertemu dengan Tuhan, maka secara emosi saudara jadi lebih tenang, jiwamu jadi lebih tenang. Kalau ada masalah yang menakutkan, jangan malah terlalu sibuk, berdiam diri cari Tuhan. Cari Tuhan, ya datang kepada Tuhan yang kita kenal itu, kemudian ingat lagi, dulu juga Tuhan sudah kerjakan kok. Dulu Tuhan sudah berbuat baik kok. Itu kan? Karena tiap tahun coba, saudara mungkin merasa usaha turun, kondisi masalah, bahkan ada yang kena COVID. Semuanya bisa dilewati. Semua Tuhan tolong walaupun mungkin sempat situasinya sangat berat gitu ya. Kadang-kadang kita hampir putus asa. Tetapi ujung-ujungnya tetap aja pertolongan Tuhan. Kenapa itu lupa? Tuhan itu tidak pernah berubah, tidak bisa diubah. Situasi apapun, bagaimanapun keadaan kita, Dia itu kekal. Dia tidak pernah berubah, kasihnya kepada kita nggak pernah berubah. Kuasanya tidak pernah berubah. Ingat, penuhi pikiran kita dengan pribadi Tuhan dan apa yang pernah dikerjakan Tuhan dalam hidup kita. Itu terapi jiwa yang paling manjur untuk membuat kita punya ketenangan, mengatasi ketakutan-ketakutan kita. Yang ketiga, nyatakan imanmu. Saudara-saudara, Yosafat berkata, sekarang lihatlah ayat 10 ya, ayat 9 dulu. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Saudara-saudara, ini sebuah pernyataan iman di hadapan Tuhan. Tuhan, aku akan terus mencari wajah-Mu. Tuhan, aku akan terus berdoa kepadamu sampai engkau menyatakan kuasa-Mu yang dahsyat. Sebagaimana masa-masa yang lampau, tahun-tahun yang lampau, Tuhan sudah menolong kami. Kami sangat percaya saat ini Tuhan juga akan tolong kami. Nyatakan imanmu, saudara. Nyatakan imanmu kepada Tuhan yang saudara kenal. Terlalu banyak kita ngomongin kata-kata yang memang mematahkan semangat kita sendiri. Wah, situasinya sulit ini.
mati aku ini. Udah gak ada harapan lagi nih. Udahlah terserah aja lah. Jadi kita kadang-kadang memang kita sendiri mengucapkan kata-kata yang melemahkan iman kita. Karena memang situasinya lama sekali. Masalahnya gak selesai-selesai, jadi akhirnya sudah berserah. Berserahnya itu sebenarnya menyerah, bukan berserah kepada Tuhan. Saudara perlu pertegas lagi di hadapan Tuhan. Tuhan, aku percaya, aku akan terus berdoa. Ini kan seperti yang diajarkan Yesus tentang doa. Seorang janda yang minta pertolongan seorang hakim kan, terus berteriak. Karena pasti akan dikabulkan. Tuhan lagi sedang mengajar apa? Tentang kamu kalau yakin bahwa Dia Tuhan yang berkuasa, kalau kamu benar-benar percaya Dia bisa menolongmu, mau menolongmu, minta. Hari pertama gak dipenuhi, minta lagi hari kedua. Gak dipenuhi, minta lagi. Kenapa kita sepertinya ngotot begitu? Karena kita percaya Dia itu baik, Dia itu mengasihi kita, Dia itu punya kuasa untuk menolong kita. Itu bagian dari proses untuk mengubah ketakutan kita menjadi kemenangan. Kemenangan pertama itu dimulai dari perubahan hati yang dimerdekakan dari ketakutan. Bukan masalahnya sudah selesai. Kemenangan pertama itu ketika hatimu merdeka terhadap ketakutan yang menguasaimu saat ini. Merdeka. Nyatakan imanmu kepada Tuhan, bahwa saudara emang percaya. Yang keempat, curhat. Ini curhat aja dengan Tuhan itu enak aja sebenarnya. Kita ini punya berkat besar loh jadi orang Kristen itu. Karena kita bisa menghampiri Tuhan seperti anak dan bapak yang sempurna. Bukan bapak yang menakutkan loh. Yang saya ceritakan di muka tadi punya gambaran bapak itu menakutkan. Dikit-dikit marah gitu ya. Enggak. Kalau kita punya bapak yang baik lah, enggak sempurna pun kita nyaman untuk ngobrol. Curhat kepada Bapa di surga. Saudara boleh hampiri Dia seperti seorang anak kepada bapaknya. Panggil Aba. Saudara, panggilan Aba itu panggilan keintiman, kedekatan. Kalau orang Batak bilang, kalau itu bapaknya kan Amang. Ya, istri saya Boru Batak. Ponakan dari istri saya panggil saya Amang Boru, panggil saya Mang Boru, gitu. Ya boleh lah saya. Kamu panggil apa? Amang Boru. Ya boleh. Yang penting jangan tambah si ya. Nanti si Amang. Amang Boru, gitu ya. Amang itu bicara kedekatan. Tetapi ada anak muda Batak lain, misalnya gitu. Saya dulu pernah mimpin asrama teologi, gitu ya. Mahasiswa itu dengan saya formal, karena mahasiswa mungkin ya, dia akan bilang Bapak, ya Bapak, ada perlu apa Bapak? Dia nggak akan panggil saya Amang. Apalagi kalau panggil saya si Amang, wah, jadi apa dia? Jadi ini kedekatan. Aba itu bicara keintiman. Kalau orang Jawa itu bukan panggil Romo, tapi Pak E. Jadi kalau Pak E itu berarti dekat sekali. Kalau panggil Pak E gitu, tahu-tahu mungkin sudah loncat di pundak itu. Nyaman. Panggilan yang nyaman, dekat, keintiman, bukan formal. Hampiri Tuhan yang memperkenalkan dirinya sebagai Bapa yang sempurna di dalam Yesus Kristus. Curahkan isi hatimu kepada Dia. Ini yang dilakukan oleh Yosafat. Dia kan sedang ngadu, lihat Bani Amon dan Moab, orang-orang dari pegunungan Seir ini. 11, lihat sebagai pembalasan mereka mengusir kami. 12, ya Allah, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Jadi kan seperti anak yang ngadu. Ya kan? Amang, ini takut aku. Musuhnya banyak sekali.
Masalahnya berat sekali. Aku nggak tahulah nanti kalau engkau tidak menolongku apa yang terjadi ini. Aku nggak sanggup. Merasa aman, merasa nyaman, dan sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan itu peduli mau menolong kita. Saudara-saudara, saya kan banyak lakukan pelayanan konseling. Konseling itu modalnya apa? Mendengar. Kadang-kadang setengah jam saya nggak terlalu banyak ngomong tuh. Orangnya yang cerita. Apalagi kalau perempuan, ibu-ibu gitu ya. Itu kalau konseling itu kan pasti penuh emosi. Cerita gitu, apalagi konflik gitu kan, suaminya suka lakukan KDRT atau selingkuh gitu. Wah, seorang ibu kalau konseling begitu cerita dari mula nangis, kemudian tenang sedikit nangis lagi. Gitu. Saya paling hanya, oh gitu ya Bu ya. Lalu gimana Bu? Ya begini Pak, langsung cerita lagi gitu. Jadi ketika ibu lihat itu, ibu gimana rasanya? Ya ini marah lah Pak, ini cerita lagi gitu. Saya paling hanya satu kata, dua kata begitu. Tetapi orang yang cerita itu bisa panjang begitu. Curhat itu kalau di teori konseling, itu aja sudah memberi kelegaan tuh. Curhat pertama dengan Tuhan. Tetapi kalau ada situasi-situasi tertentu, terutama terkait dengan membuat keputusan-keputusan atau pilihan untuk menyelesaikan masalah, saudara perlu konsultasi kepada hamba Tuhan yang saudara percaya, kepada konselor Kristen yang saudara percaya. Tapi curhatnya itu penting, dengan Tuhan dulu. Dengan Tuhan, karena dengan Tuhan nggak perlu atur jadwal. Dengan hamba Tuhan, dengan konselor kadang-kadang perlu jadwal. Saya pernah ditelepon orang, Pak Heru bisa ketemu kapan? Dulu waktu sebelum pandemi kan. Saya lihat hari ini bisa, waduh maaf ya saya lagi ada jadwal berikutnya, jadwal gitu. Akhirnya janjian 2 minggu kemudian. 2 minggu kemudian dia sudah dipanggil Tuhan. Ada keterbatasan manusia, walaupun ada perhatian. Tetapi dengan Tuhan kita punya akses langsung. Itu bagian dari anugerah terbesar sebagai orang Kristen. Kita bisa menghampiri tahta kasih karunia Allah dengan penuh keberanian. Bukan karena kesempurnaan kita, bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena darah Kristus dicurahkan untuk penebusan kita. Itu anugerah besar. Pakai itu. Sering-sering dengan Tuhan gak usah jaim lah ya. Kalau saudara marah, bilang aja marah. Kadang-kadang orang Kristen itu jaim, dengan Tuhan juga jaim, doanya jaim. Tuhan jahat sekali orang itu, tetapi saya kan anakmu Tuhan, saya nggak tersinggung lah Tuhan, saya nggak marah Tuhan. Kadang-kadang jaim, tidak jujur dengan perasaan. Dengan Tuhan jujur saja. Kalau saudara baca Mazmur, dari awal sampai akhir, Daud seringkali curhat dengan Tuhan, bahkan menyatakan kecemburuannya, kemarahan. Tuhan gimana sih? Kenapa orang benar hidupnya tambah turun, tetapi orang fasik kok tambah kaya raya? Itu kan seperti protes kan? Dia jujur, tetapi kalau saudara lihat polanya di Mazmur menarik. Di bagian akhir biasanya Daud mulai mengenal Tuhan, mengenal siapa Tuhan, dan bersyukur. Punya sikap yang positif. Tetapi di awal dia sering kadang-kadang curhat itu. Curhatnya itu kadang-kadang sifatnya menunjukkan dia nggak suka, dia cemburu, dia marah. Tuhan tahu kok, kita nggak ngomong atau enggak kalau saudara cemburu ya Tuhan tahu. Saudara marah dalam hati, Tuhan tahu. Ya kan? Saudara punya hati yang jahat di batimu. Tidak ada satu orang pun yang tahu. Tuhan tahu. Mending ngomong sama Tuhan, minta tolong supaya hati kita dibersihkan Tuhan. Jiwa kita itu dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan. Mending ngomong kan? Tetapi keangkuhan manusia tidak mudah untuk lakukan itu. Saudara mencari Tuhan berarti pertama, akui. Hampiri Tuhan pasti ya, doa gitu pasti ya. Setelah itu, akui. Siapa Tuhan yang saudara percayai? Tuhan yang sesungguhnya. Yang kedua, saudara ingat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang pernah terjadi dalam hidupmu.
Yang ketiga, nyatakan bahwa saudara sungguh-sungguh percaya dia. Makanya saudara curhat sama dia. Itu mencari Tuhan. Langkah pertama ini aja kalau saudara praktekkan itu sudah memberi kelegaan nih. Walaupun masalahnya belum selesai. Saudara mulai lebih tenang, damai. Saudara mulai bisa kontrol perasaan takutmu. Kalau ini dilakukan dengan baik. Kita lihat bagian yang kedua. Bagian yang kedua, ayat 15. Mendengar suara Tuhan. Ketika Yosafat dan rakyatnya mencari Tuhan, kemudian Tuhan berbicara. Ayat 14-15, lalu Yahazkiel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah, dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem, dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar itu, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Kalau kita baca 16-17 itu menunjukkan bagaimana Tuhan menyatakan kehendaknya. Saudara-saudara, ketika kita mencari Tuhan, kita akan mendapatkan jawaban Tuhan. Kalau saudara mencari Tuhan dengan benar, saudara akan dapatkan jawaban Tuhan. Jawaban Tuhan dengan berbagai macam cara. Kalau kasusnya Yosafat, Tuhan membangkitkan seorang nabi. Nabi yang dipakai Tuhan untuk menyatakan isi hati Tuhan pun ternyata nabi yang gak terkenal nih. Kita kadang-kadang sebagai orang Kristen itu cari seseorang yang diurapi. Yang diurapi pun juga gak jelas itu pemahamannya siapa. Gitu kan? Harus hamba Tuhan yang besar. Hamba Tuhan yang besar itu yang seperti apa juga gak jelas. Tetapi kalau hanya pengerja gereja, orang yang gak dikenal, kita gak percaya kalau itu sungguh-sungguh dari Tuhan. Padahal ayat 14, siapa yang pernah mengenal ada seorang nabi yang namanya Yahazkiel bin Sakaria. Saudara pernah kenal? Menurut saya gak pernah tahu itu ada orang Kristen anaknya dikasih nama Yahazkiel. Ya kan, nama ya Yahazkiel ya. Mengucapkannya aja kita susah. Yahazkiel. Ada orang Kristen yang kasih nama anaknya ini karena gak terlalu dikenal. Tetapi Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menyatakan kehendaknya. Kita sangat menghormati hamba-hamba Tuhan yang diurapi Tuhan secara khusus. Oke, tetapi jangan batasi pekerjaan Tuhan hanya melalui hamba Tuhan tertentu. Itu maksudnya. Tuhan bisa pakai keledai untuk bersuara. Tuhan bisa bicara melalui badai. Ayub yang dalam penderitaannya ketemu Tuhan justru di tengah badai yang gelap. Dia sadar ini kehadiran Tuhan. Tetapi ada juga Roh Kudus bertindak sepoi-poi seperti angin yang mengalir. Itu yang dikatakan Yesus kan? Roh Kudus itu bekerja seperti angin. Tapi ternyata tidak selalu lembut tuh. Bisa badai. Terserah Tuhan dong. Tuhan mau pakai, mau menyatakan dirinya dengan apa? Ya kan? Bisa melalui malaikat. Di perjanjian lama banyak malaikat Tuhan. Itu teofani namanya. Allah menyatakan dirinya melalui sosok malaikat. Itu macam-macam, berkali-kali. Puncaknya Allah menyatakan dirinya melalui pribadi Yesus Kristus. Final. Intinya di sini, kalau saudara cari Tuhan, Tuhan akan menjawab. Apapun masalahmu, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyatakan bagaimana saudara harus mengatasinya. Apa yang mesti saudara lakukan. Untuk Yosafat, dia berkata jangan takut. Itu dulu, berarti bagi Tuhan, soal ketakutanmu itu dapat perhatian Tuhan khusus nih. Ketakutanmu dapat perhatian. Makanya Tuhan berkata, jangan takut Yosafat. Baru setelah itu, tenang aja. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Tenang aja. Tuhan yang akan berperang. Artinya Tuhan membelamu. Tuhan akan bekerja.
cara Tuhan menyatakan isi hatinya, dan cara Tuhan mengarahkan kita mengatasi masalah seperti apa, kita tidak boleh itu kalau orang alami ini berarti aku harus seperti itu. Enggak. Saya ingat kisahnya Daud, ketika menghadapi orang Filistin juga ketakutan. Dalam kegalauannya dia mencari Tuhan. Dia masuk ke benteng pertahanannya ternyata mencari Tuhan. Dia tanya, Tuhan, apakah saya harus maju berperang menghadapi bangsa ini? Jawaban Tuhan apa? Kamu maju, kamu akan mengalami kemenangan yang besar. Benar, Daud maju berperang, hadapi musuh, menang. Musuh kocar-kacir, kemudian bangun kekuatan lagi, lalu serang lagi. Daud tanya Tuhan lagi, Tuhan, apakah aku harus maju berperang? Tuhan jawaban apa? Tidak, kamu berdiam diri, lihat apa yang aku kerjakan. Berarti kasusnya sama, masalahnya sama, situasinya mungkin mirip, tetapi cara Tuhan menyelesaikannya bisa beda. Ada orang ditumpangin tangan, tumornya langsung rontok. Tetapi apakah semua harus seperti itu? Tidak. Tetapi kita percaya penuh Tuhan berdaulat? Iya. Tuhan bicara bisa berbagai macam cara untuk menolong kita menyelesaikan masalah kita. Intinya dengar suara Tuhan. Makanya tadi datang kepada Tuhan, doa tapi juga pertajam pendengaran. Buka Alkitab juga. Lalu kalau enggak konsultasi kepada hamba Tuhan, saudara akan dapat jawaban. Dengar. Mendengar suara Tuhan itu bagian yang sulit di tengah-tengah masyarakat yang suka kebisingan seperti saat ini. Bahkan orang Kristen datang kepada Tuhan kalau enggak hingar-bingar kan enggak merasa menyembah Tuhan. Itu kan? Kita hanya memahami hanya satu sisi saja bagaimana kita itu mendengar suara Tuhan harus begini. Menyembah Tuhan harus begini. Enggak, macam-macam cara. Tuhan bisa pakai segala macam cara. Ya, segala macam cara. Intinya dengar suara Tuhan. Saudara cari Tuhan, lalu dengar apa yang Tuhan katakan. Melalui khotbah, melalui saudara baca Alkitab, atau mungkin ketika berdoa Tuhan arahkan pikiran saudara kepada seseorang, bisa saja. Atau ada nasihat dari tertentu, saudara dengar suara Tuhan. Kalau sudah saudara dengar suara Tuhan, apa yang harus dilakukan? Ayat 20, bertindak dengan iman. Apa yang saudara dengar, taati. Ayat 20, keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Yosafat sebelumnya kumpulkan rakyatnya dan ceritakan masalahnya. Cari Tuhan. Setelah itu dia mulai bertindak. Tindakan pertama apa? Kumpulin rakyatnya, dia mulai beritakan. Jangan takut. Nah, dia mulai nyatakan suara Tuhan, kebenaran Tuhan, kehendak Tuhan kepada rakyat. Dia mulai kasih penghiburan, pengharapan. Saudara, tidak hanya itu, kumpulin orang-orang Lewi buat pasukan puji-pujian. Saudara-saudara, kasusnya Yosafat buat pasukan puji-pujian. Tuhan bertindak, setelah itu kemenangan. Apakah semua masalah harus dengan begitu? Enggak. Makanya kita harus mengerti, apakah Tuhan yang menyuruh saya lakukan ini atau tidak? Apa yang sebuah pendekatan pelayanan tertentu berhasil di sebuah tempat, belum tentu itu cocok dengan kita, walaupun itu benar dari Tuhan. Karena Tuhan pakai setiap orang dengan cara yang unik, sangat istimewa. Dulu ketika saya ingin seperti gembala senior saya malah frustasi. Saya nggak pernah seperti dia. Semakin saya nyontoh, saya malah tambah lucu. Karena saya nggak seperti dia. Bahkan saya coba pengen mirip itu cara khotbahnya, cara gestur tubuhnya gitu. Semakin bukan dari diri saya, bukan seperti diri saya. Saya semakin menyangkal keunikan saya. Di situ saya justru semakin frustasi.
hasilnya tidak semakin baik, saya justru nggak semakin nyaman melayani. Tuhan punya cara yang unik, berbicara kepada kita, memakai kita, dan bekerja dalam hidup kita. Tetapi prinsipnya sama. Kalau saudara sudah dengar firman Tuhan, saudara merasa betul bahwa ini Tuhan bicara kepadaku ini. Saudara misalnya dengar khotbah ini, ada satu bagian tertentu, Tuhan ingatkan. Mulai, jangan biarkan kata-katamu kembali ke yang awal dulu. Sebelum saudara dengar suara Tuhan, fokusnya pada masalah, penuh keluh kesah. Tetapi mulai ucapkan kebenaran Tuhan itu dan mulai bertindak seperti yang Tuhan katakan.